janjinya kan yang saya simpulkan itu kan akan mendukung Prabowo. Ya memang ucapannya mendukung Prabowo, tapi itu mengganggu konsentrasi. Kecuali Pak Prabowo sendiri merasa itu tidak masalah gitu ya. Tapi buat saya dalam konteks di mana kita sedang membangun habis-habisan tentang berbagai masalah dan program nasional yang menjadi ambisi yang diucapkan oleh Presiden Prabowo dan juga ada anaknya Jokowi, saya rasa itu terlalu dini lah. Terlalu dini ya. Terlalu dini. PSI tidak lebih tidak kurang akan mengambil dari PDIP, satu diantaranya kan. Nasionalis. Nasionalis. Jadi saya membuat peta gitu bahwa pemilu tahun 2024 dan pilkada 2024 itu menempatkan ya subkultur nasionalis dalam kubangan konflik. Kalau kita meminjam konstatasi pemikiran dari Gus ya tentang Santri Abangan Priayi. Nah, ini kelompok nasionalis nih. Subkultur nasionalis ya itu pecah. Pak Jokowi cukup berat rasanya ya. Dengan segala manuvernya ini tentu ingin membesarkan PSI di mana ketua umumnya anaknya. Kemudian lebih dari itu tentu memastikan kelangsungan Gibran di Itu kan yang dia 2029. itu yang beliau maui kan. Sekarang politik Pak Jokowi apa sih? Corak kepolitikan beliau apa sih? Kalau buat saya penampilannya sangat meyakinkan dan begitu banyak orang yang merasa terkelabuhi pada awalnya. Korban pertama yang kemudian belakangan menyadari kan PDIP. PDIP. Ya, sekarang PDIP sama dia kan begini. Yang lain kan intelektual. Tetapi yang belum sembuh adalah para pemilih. Rumahnya kan setiap hari masih ramai dikunjungi. Walaupun ada dugaan itu dimobilisasi. Dimobilisasi. Ya. Tapi nyatanya juga masih ada orang kan. Nah, Bayangan tapi ya pasti ada yang murni. Ya kan? ada yang organik, ada yang Non-organik. Non-organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali lagi di podcast Nampol, ngobrol asik, bahas politik. Dan sudah bersama saya Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip, mantan Ketua Bawaslu RI, mantan Ketua Panwaslu Jawa Tengah, dan mantan anggota DKPP Pak Nur Hidayat Sardini. Selamat pagi Pak. Pagi Mas Riki. Apa kabar? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Jadi mantan semua aku ya? Mantan semua. Kembali ke kampus nih ceritanya. Kembali ke cara yang benar. Kembali ke habitatnya. Habitatnya. Pak NAS, kita awali dengan ini. Ya betul. Ada usulan dari pakar politik UI, Gus Nur Mariah. Bu C, itu dosen saya itu, Bu CM namanya. Oh, Bu CM ya. Agar Bawaslu dibubarkan. Ya, sebagai mantan ketua Bawaslu ini apa komentarnya, Pak? Cara berpikir semacam itu agak fatalis ya. Kita itu mengalami kelemahan infrastruktural di dalam kelembagaan, dalam arti luas, dan buat saya itu hanya bisa dipenuhi kalau memerankan secara institusional lembaga pengawas pemilu. Sedangkan ada saja masih bikin belum memuaskan buat saya. Okay. Nah, apa sih alasannya kenapa harus ada Bawaslu ya? Pertama-tama sebenarnya jika pemilih itu mampu menjadi penyeimbang dari kekuatan negara itu nggak ada masalah. Saya pernah sampaikan ini pada saat tahun 2010 saat di depan panitia kerja yang kebetulan ketua panjanya itu Pak Ganjar Pranowo. Saya sampaikan ada beberapa hal yang harus ada lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Jika karena alasannya karena di luar negeri tidak ada, lalu di sini tidak ada,
lalu sini harus tidak ada, itu kan tidak memahami living constitution ya, tidak memahami suasana bagaimana kita juga punya historical yang agak berbeda dengan luar negeri gitu ya. Jika hanya karena alasannya di tempat lain tidak ada, lalu di sini harus tidak ada. Yang kedua, kita itu berharap bahwa pemilih itu mampu menjadi penyeimbang dari kekuatan negara, terutama dalam kaitan dengan partai politik. Sedangkan partai politik sendiri juga pelembagaannya masih bermasalah. Sebenarnya orang yang paling berkepentingan, pihak yang paling berkepentingan untuk adanya pengawasan pemilu, fungsinya itu adalah dua. Pertama, peserta pemilu, yang kedua adalah pemilih. Ya. Dua-duanya ini punya masalah yang cukup krusial, akut bahkan, terkait dengan peran dia. Pemilih kita bukanlah pemilih yang kritis, bukan massa yang kritis, critical mass. Yang kalau kata lain adalah dia harus mampu menyimbangi terhadap kekuatan negara, termasuk ketika berhadapan dengan partai politik. Lah orang mereka dirundung oleh kapasitas daya beli masyarakat yang juga masih rendah, belum memuaskan. Karena itu partisipasinya ya 5 tahun, itu pun dalam saat kampanye, belum 5 tahun, tapi hanya pada masa kampanye. Sedangkan kampanye aja tidak seluruhnya kampanye, tapi kampanye yang rapat umum dan segala macam. Kampanye rapat umum hanya mereka mencari kaos, geruduk. Dan sangu. Ya itu dia, makanya istilah saya pengawasan, cari kaos. Ya bagaimana mengharapkan mereka mampu menjadi kontrol dalam konteks partisipasi politik. Yang berikutnya partai politik juga begitu. Partai politik itu belum favorable, belum terinstitusionalisasi dengan baik. Kalau mau saya sebut hanya beberapa partai politik ya, seperti PDIP, Nasdem, lalu PKS gitu ya. 3 dari sekian partai politik yang arahnya akan bisa kita harapkan. Tetapi dalam arti yang umum, mereka bikin partai, kantornya pada saat menjelang verifikasi faktual dari KPU, sedangkan fungsionalisasinya belum. Jadi dari dua hal itu saya masih ragukan jika tidak ada lembaga yang secara spesifik menangani pengawasan pemilu. Saya khawatir bahwa pemilu akan kita sebut sebagai pembiaran, ya, proses pembiaran yang pada akhirnya akan mencederai semuanya, akan tidak menyeimbangkan dalam konteks yang lebih luas. Itu beberapa saja yang bisa saya sebut dari alasan kenapa kita perlu pengawas pemilu. Saya akui bahwa pengawas yang sejati adalah masyarakat dan juga peserta pemilu. Tapi dengan kondisi itu, saya termasuk yang bersikukuh dan saya berjuang pada tahun-tahun itu untuk mempertahankan Bawaslu. Karena misalnya Pak Ganjar waktu itu bilang ini kalau Bawaslu tidak memiliki kewenangan, itu maka percuma saja. Nah, kewenangan apa? Nah, kemudian mengundang saya di rapat panja itu yang terbuka dan akhirnya dipertahankan, bahkan kemudian kewenangannya diperkuat. Dan saya kira makin baik lah. Jangan hanya lihat pengawasannya aja, di situ ada penyelesaian sengketa proses. Nah, penyelesaian sengketa proses itu makin artikulatif dan kemudian memberi manfaat sumbangannya terhadap proses integritas pemilu. Mungkin nggak banyak tahu ya, tetapi putusan orang selalu lari ke MK. Tapi setelah ada kewenangan itu, semua masalah, sebagian besar masalah saya kira itu bisa diselesaikan di ranah kabupaten kota, lalu provinsi, lalu ke pusat. Nah itu kan tidak pernah orang menghitung atas itu ya, dan tidak semua perkara masuk ke MK, tapi sudah dicicil penyelesaiannya di level bawah. Ada kekurangan Bawaslu ya. Saya juga termasuk yang belum puas terhadap kinerja Bawaslu, tetapi dalam demokrasi biasanya kita menuntut kesabaran juga. Oke. Kayak gitu Mas Riki. Ya, jadi tetap harus dipertahankan ya. Dipertahankan dengan Bahkan alasan tadi. perannya diperkuat mungkin. Ya, walaupun ada perbaikan-perbaikan misalnya jumlah.
Saya kok berpikir bahwa jumlah pengawas pemilu di level pusat 5 lah, di level provinsi buat saya 3 aja cukup. Di kabupaten kota 3 gitu ya. Lalu di kecamatan bolehlah 1 gitu. Tetapi kemudian selebihnya melibatkan masyarakat. Ya, yang itu kemudian akan jauh lebih efisien juga gitu. Kalau karena keluhannya adalah karena soal itu. Saya kira gitu, Mas. Oke, makasih Pak NHS. Tapi tema kita di podcast ini sebenarnya ingin membahas soal manuver PSI, Partai Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gajah ya. Partai Gajah, Pak. Yang kalau dilihat-lihat di antara partai non-parlemen lainnya, yang paling agresif nih. Oke. Pemilu masih 2029 tapi kayaknya Greget ya. gregetnya sudah Udah terasa. kuat ya. Kalau ditarik mundur dari statement Kaisang akan menjadikan Jawa Tengah kandang gajah, lalu berlanjut ke pidato Jokowi di Rakernas Makassar Februari. bahwa saya akan mati-matian, masih sanggup keliling sampai ke kecamatan. Kemudian di Kaisang juga akan memeras darah untuk PSI. Lanjut lagi dengan adanya kirab budaya di Tegal. Ini Jokowi dan Kaisang bahkan sudah turun langsung di Jateng ini. Melihat rentetan peristiwa ini, fenomena seperti apa ini Pak NHS membaca? Pertama-tama Pak Jokowi masih demen untuk terus terlibat dalam aktivitas politik. Yang itu buat saya itu hak juga buat setiap warga negara gitu ya, termasuk para mantan pejabat dan juga mantan presiden bahkan ya. Tapi buat saya itu menurut saya harus tersinggung Prabowo itu karena jabatan masih cukup awal, belum genap 2 tahun lah ya. Tapi sudah ada autoaktivitas yang autoaktivitasnya itu tadi tidak bisa dipisahkan dari proses yang melibatkan keluarganya. Mas Riki tahu bahwa Gibran kan putra beliau dan Kaisang juga putra beliau. Kita tidak mungkin memisahkan itu dari konteks pilpres akhirnya kan. Karena sekali lagi bahwa ucapan itu, tekad itu, kemenonjolan aktivitas itu yang dimulai pada saat sekarang itu tidak di ruang hampa. Ya. Padahal kan janjinya kan yang saya simpulkan itu kan akan mendukung Prabowo. Ya memang ucapannya mendukung Prabowo. Tapi itu mengganggu konsentrasi. Kecuali Pak Prabowo sendiri merasa itu tidak masalah gitu ya. Tapi buat saya dalam konteks di mana kita sedang membangun habis-habisan tentang berbagai masalah dan program nasional yang menjadi ambisi yang diucapkan oleh Presiden Prabowo dan juga ada anaknya Jokowi, saya rasa itu terlalu dini lah. Terlalu dini. Dan kenapa misalnya tidak kita harapkan masalah-masalah yang sekarang sedang menggelayut konstelasi politik kita, terutama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu ikut dibantu ya dalam suasana supaya lebih concern, supaya lebih khusyuk di dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Kalau di batok kepala kita ketika membicarakan pilpres yang kita tarik dari aktivitas Pak Jokowi dan anaknya serta PSI, buat saya itu orang memberi pesan bahwa dia udah siap, dia sedang menyiapkan. Padahal jabatan juga baru 1,5 tahun lah untuk Pak Prabowo dan anaknya itu sebagai wapres. Nah, tapi ini tentu saja soal sensitivitas ya terhadap keadaan bangsa kita gitu. Nah, yang kedua, mendingan lah ya, saya itu berharap ya Pak Jokowi itu sebagaimana pernah diucapkannya. Jadi petani pulang ke Solo ya tanpa beban ngomong Kembali cucu, jadi masyarakat biasa. Masyarakat biasa kan itu yang diucapkan beliau. Tapi seperti biasa kan apa yang disampaikan Pak Jokowi kan harus kita baca sebaliknya. Dan itu yang terjadi kan. Nah karena itulah ya sekali lagi itu hak dia. Gitu. Tapi pengharapan kita kepada presiden termasuk kepada calon presiden itu kan tinggi.
Karena kita tahu bahwa yang namanya makin tinggi harapan, makin tinggi juga kemungkinan kekecewaan. Dan kita kecewa karena itu. Seolah-olah dalam arti yang ketiga ya, seolah-olah Pak Jokowi itu tidak merasa memberi sumbangan terhadap berbagai masalah bangsa dan negara ini. Satu contoh tentang deinstitusionalisasi terhadap hampir seluruh indikator mengenai demokrasi kita. Kan beliau tidak merasa bahwa itu sebagai masalah. Lemahnya KPK, IKN yang tidak melalui proses deliberasi, kemudian beberapa masalah lain lah yang saya kira itu pada konteks yang tidak sebagaimana yang kita harapkan. Yang berikutnya kita baca juga misalnya ya, ketika paket Pak Jokowi itu mengusung dengan konsep yang seperti ini, sebenarnya kan ada sesuatu yang ditunjukkan kepada publik. Bagaimana nepotisme itu bekerja dengan sangat baik. Anaknya jadi ketua umum partai dalam hitungan beberapa hari setelah mendaftar sebagai anggota partai itu. Dan belum pernah berpartai. Belum pernah berpartai, apalagi kalau kita perpanjang itu. Kemudian proses MK yang sampai hari ini begitu banyak orang yang merasa terluka ya, prosesnya begitu cepat dengan paket keluarga yang menurut saya juga tidak baik untuk kita tiru. Padahal ada 6 visi reformasi ya yang pernah digerakkan oleh kalangan terutama mahasiswa yang didukung oleh seluruh komponen bangsa tentang anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan itu sudah berjalan. Jadi Pak Jokowi lahir dari rahim reformasi, tapi beliau sendiri yang memanfaatkan dan menjadi predator dari reformasi. 10 tahun kepemimpinan beliau saya kira akan menjadi catatan yang buruk ya dalam tinta hitam yang buat saya sendiri itu tidak bisa dilupakan. Tentang bagaimana misalnya menunjukkan bahwa kita berpartai itu harus dalam satu sekonan keluarga tanpa harus diikuti melalui sistem merit ya, merit system yang baik, yang kita memberi kesempatan kepada mereka yang mampu, mereka yang telah bekerja, mereka yang telah mengabdi misalnya. Dan paket PSI adalah paket keluarga yang saya kira tidak memberi semangat zaman untuk kita menegakkan merit system atau sistem merit, yang saya kira paket itu tidak menarik. Dan konotasinya adalah popularitas, kemudian sumber daya resource yang boleh jadi tidak terbatas, jaringan kekuasaan yang pernah ditanam oleh beliau, diinstal dalam struktur kekuasaan Indonesia, dan pada akhirnya akan mencoba untuk ditunai lagi. Pengaruh Pak Jokowi kan boleh jadi kita tidak bisa remehkan ya. Karena 10 tahun itu waktu yang cukup, apalagi dengan installing yang buat saya sendiri itu sangat terasa gitu ya. Sampai hari ini orang tidak bisa memisahkan antara bagaimana relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan. Dan bukan hanya karena jelas di situ ada evidensi putra beliau, tetapi hampir semua hal yang menyangkut langkah-langkahnya itu tidak bisa dilepaskan. Soal ijazah misalnya, kan orang akan menilai bagaimana struktur kekuasaan negara kok ikut-ikutan membantu ya. Bagaimana kita bisa lihat dari berbagai masalah-masalah kok selalu itu-itu aja. Kita hari ini sedang galau mengenai akses terhadap tambang, terhadap berbagai dana publik gitu ya, yang itu sudah dimulai pada 10 tahun terakhir semasa beliau memimpin gitu. Saya kira itu nggak pas kalau menurut saya. Tapi saya kira itu tergantung ya pada bagaimana setiap warga negara menyikapi. Tapi buat saya yang ingin agar negara ini makin baik gitu ya, cobalah untuk membangun gitu ya dengan cara yang lebih baik gitu ya. Hak warga negara
tapi hak yang kemudian harus dimanai untuk membangun keadaban yang lebih baik gitu. Gitu Mas Riki. Oke, Pak NHS Hmm. membaca pidato Pak Jokowi ini, Mas Jack kalau kalau apa katanya dipanggil saat KKN di Boyolali panggilannya Jack. Jack gitu kan. Iya. Di pidato di Rakernas PSI di Makassar ini, apakah ini acaranya sekedar konsolidasi internal atau semacam mengirimkan sinyal ke lawan politiknya bahwa saya ini meskipun sudah purna masih sanggup bekerja untuk elektoral gitu. Bahwa PSI ini bukan tidak boleh diremehkan tapi akan menjadi besar gitu. Iya. Kita ingin ya semua orang boleh besar. Partai-partai harus tumbuh dengan baik melalui institusionalisasi yang baik. Dia berperan dengan fungsi-fungsi yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang maupun secara teoritis gitu. Sebagai sumber kepemimpinan, sebagai penyelesai sarana konflik, sarana penyelesaian konflik gitu, sebagai agregasi politik dan seterusnya, kita bisa perpanjang itu. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau buat saya menguatkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa memang beliau ingin membangun partai dan boleh jadi membangun Indonesia itu sebagaimana paket keluarga gitu. Beda misalnya kalau yang jadi adalah siapa yang bisa kita sebut kepemimpinan di situ. Kemudian kan ada sejarahnya juga. Ya sekali lagi bagaimana pencapresan putra beliau kan juga bahkan sudah diabadikan di dalam putusan MK kan terkait dengan putusan MK 90 itu. Yang kebetulan saya pelajari dengan sangat baik bahwa memang ada problem yang harusnya beliau juga tahu. Tapi kembali pada komitmen masing-masing dengan cara masing-masing, bahwa beliau ingin menunjukkan bahwa saya, kata beliau itu sudah siap untuk bertarung, bahkan dalam bahasa yang lebih dramatis, bombastis, saya akan turun ya ke daerah-daerah dan segala macam. Saya kira itu hak juga, cuma buat saya ya kasihlah kemudian Indonesia biar berkembang, ya nggak apa-apa dia juga, tapi paketnya itu menurut saya harus paket yang meyakinkan, yang pro pada perubahan, perbaikan yang jauh, ya perbaikan yang pro terhadap perubahan tadi itu, dan jauhilah dari platform yang saya sebut sebagai paket keluarga tadi. Tetapi mempromosikan anak muda yang benar-benar gitu ya, benar-benar punya kapasitas, punya integritas gitu ya, dan mencerahkan buat pendidikan politik gitu. Kalau dia mencalonkan orang di luar paket sayang anak ini, saya kira akan jauh lebih baik. Tapi ya sekali lagi itu hak. Tapi ketika dibenturkan dengan nilai tentang nepotisme, dengan paket yang pernah membuat sebagian orang agak memberi catatan, dan itu diabadikan di dalam putusan MK, yaitu paket yang menurut saya tidak menarik dan tidak perlu jadi contoh ya. Beda misalnya kayak seperti SBY gitu ya, walaupun ada paket keluarga juga, tetapi kan ada perimbangan tertentu yang dimainkan. Saya sih Tidak sekedar mendorong gitu ya. Kalau beliau seorang diri gitu ya, lalu lepaskan ya saya kira nggak masalah. Dan kembali kepada janji beliau bahwa beliau akan jadi orang biasa, kita hargai. Seperti Pak Habibie, kemudian pasca purna tugas kemudian membuat The Habibie Center gitu ya, yang mencoba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Atau Pak SBY kan, Pak SBY melukis, asyik menikmati masa sepuhnya. Ya kita adalah kritik terhadap Pak SBY, tapi ya sudah, kita mikul dur mendem jeruk, dan itu saja gitu kan. Pak SBY juga nggak pernah keluar-keluar kan, dia akan bertumpah
berdarah-darah dalam tanda kutip kerja mati-matian. sampai membantu anaknya gitu kan enggak. Jadi ada problem tertentu yang buat saya itu penting terkait dengan masalah etika, cita rasa kemanusiaan, cita rasa keadaban gitu ya. Dan ketika menyebut tentang mau aktif di dalam politik, ya saya tidak bisa menafikan bahwa itu hak. Tapi harapan kita kepada seorang negarawan gitu, itu adalah harapan yang ideal ya. Dan kita maunya begitu gitu. Tapi begitu paketnya adalah paket sayang anak, nah saya tidak respect gitu. Boleh jadi saya sendirian, tapi banyak juga orang yang berpikir waras dengan cita rasa kemanusiaan, cita rasa luhur, saya kira akan sepakat dengan saya bahwa memang ya paket itu tidak menarik. Jadi walaupun begini, di beberapa partai di Indonesia ada Ya ada. keluarga juga, misalnya Tadi Demokrat, PDI Perjuangan misalnya, PD Perjuangan. ada keluarga juga kan. Ya. Tapi ini lebih terang-terangan begitu atau bagaimana? Beda. Iyalah keterpaksaan kita harus sampaikan kan sampai tidaklah melukai dalam tanda kutip institusi-institusi ya. Oh, oke. Yang bahkan putusan MK itu ya MK itu kan mengabadikan bahwa ada proses pencalonan tertentu dari seseorang yang berada di lingkaran dalam itu punya peran secara tidak baik. Misalnya pendapat dari Hakim Konstitusi Pak Arief Hidayat itu kan memberi catatan. Bagaimana Saldi Isra juga memberi catatan terhadap proses itu. Berkasnya begitu tiba-tiba dan seterusnya. Dikirim pas hari libur. Gitu. Hari libur itu kan sesuatu yang terasa dipaksakan. Dan kita nggak bisa juga dong memisahkannya, ada keterlibatan ya paman yang berada di situ gitu. Kalau itu semua nggak terjadi ya kita maklum aja. Coba ketika kita rangkai dalam puzzle yang kemudian kita baca secara utuh dalam arti yang lebih luas, ya paket sayang anak yang buat saya itu nggak seperti lah. Kita tahu ada Bu Mega ya, beliau PDIP ya, tapi tidak seperti yang kita lihat terhadap Pak Jokowi. Ada Pak SBY kan, tapi kan kemudian diimbui dengan hal-hal yang capable, lepas kita setuju atau tidak. Ada hal-hal common sense yang bisa kita terima, ya kan? Tapi AHY Pupuan kan tidak masalah di MK misalnya, dalam konstruksi sebagaimana yang kita lihat yang dirumuskan ke dalam putusan MK gitu. Itu yang saya maksud gitu ya. Nah, apakah ini bentuk optimisme politik atau memang strategi branding PSI yang provokatif? Karena kalau kita lihat kan gini Pak NHS, Jokowi jarang sekali pidato dengan berapi-api. Di sesi-sesi wawancara pun juga orang Solo yang kalem gitu, statementnya yang ya nggak tahu gitu kan. Tapi ini kan semangat sekali, berapi-api gitu nih. Kalau kesangatan, keteramatan, pesan, tentu saja akan punya maksud ya. Jadi beliau tampaknya ingin menumpahkan seluruh hal yang beliau pendam selama ini. Apa sih yang dipendam? Itu adalah masa proses maupun dinamika politik sejak beliau lengser tanggal 20 Oktober tahun 2024 menjadi terakhir waktu di Makassar. Berapa bulan itu? 1 tahun kan? Ya 1 tahun. Mungkin ada yang tidak terkatakan, yang kemudian begitu ada momentum di Makassar itu kemudian ditumpahkan dengan intensi bahasa yang Mas Riki tadi sebut begitu berapi-api gitu ya. Mungkin selama 10 tahun beliau tidak merasa begitu, tapi kemudian sebagai cara untuk mengekspresikan
betapa soal ini harus beliau sampaikan. Boleh jadi itu sebagai cara untuk menantang terhadap kemapanan yang dibangun oleh partai-partai sebelumnya. Satu di antaranya oleh PDIP misalnya. Kan ada asumsi bahwa dia sebenarnya harus melawan PDIP. Kan viral jadi kan di banyak tempat. Karena apa? Basis pemilihnya yang sama atau Iya. apa lebih Iya. kepada Kalau ambisi pribadi? segmentasi PSI tidak lebih tidak kurang akan mengambil dari PDIP, satu di antaranya kan Nasionalis. nasionalis. Jadi saya membuat peta gitu bahwa pemilu tahun 2024 dan pilkada 2024 itu menempatkan ya subkultur nasionalis dalam kubangan konflik. Kalau kita meminjam konstatasi pemikiran dari Geus ya tentang Santri Abangan Priayi. Nah, ini kelompok nasionalis nih. Subkultur nasionalis ya itu pecah. Menempatkan antara subkultur nasionalis versi Megawati dan Ganjar ya versus subnasionalis versi Jokowi. Itu pertarungannya sangat kuat sekali di Jawa Tengah 2024 dan pilkada juga kan itu dikonstruksi bahwa koalisi Indonesia KIM ya itu untuk koalisi permanen kan dan ternyata paket atau coupling pencalonan pilkada di 2024 kan mengikuti alur itu sebagian besar ya. Nah karena itu buat saya konflik antar di dalam tubuh subkultur ini mengharu biru gitu ya, membuat panas, membuat tegang. Dan kita tahu yang memenangkan pertarungan ini adalah subkultur Jokowi, subkultur Jokowi. Dan Bu Mega kalah di Jawa Tengah. Yang kemudian dilanjut dalam pilkada itu. Di gubernur Jawa Tengah yang dimenangkan bukan pasangan yang diusung oleh PDI mantan jenderal ya Andika dan Hendi. Tapi adalah Lutfi dan Taj Yassin, paduan yang memang akhirnya jadi memenangkan paket ini. Nah dalam hal ini akan juga mempengaruhi terhadap proses perjalanan bagi PDIP juga. Dan bagaimana cara itu memenangkan, kita lihat apa sih kekuatan Pak Jokowi, resource apa yang dimiliki oleh beliau. Kalau saya sebut tentang resource politik, pengaruh beliau masih kuat, baik di tubuh birokrasi maupun tubuh keamanan, saya rasa iya, masih kuat ya pengaruhnya. Apalagi kan ya konstruksi atau konotasi bahwa Kapolri sekarang orangnya beliau, karena sejak di Solo juga begitu, termasuk Pak Lutfi ya. Nah itu menunjukkan bahwa memang beliau sangat kuat di soal itu, masih kuat sekali. Kedua, dalam kita membaca dinamika masalah ijazah, dugaan ijazah palsu kan juga terasa sekali. Yang nggak selesai-selesai ini. Ya, sepertinya Roy Suryo dan kawan-kawan itu berhadapan dengan aparat negara. Dengan ditersangkakan. Iya, yang dengan mudah kemudian dikonstruksi sebagai betapa masih kuatnya pengaruh Pak Jokowi di tubuh alat keamanan ini. Kan padahal ini dua hal yang harusnya sudah beda. Tapi maksud saya untuk membedakan, untuk menegaskan bahwa Pak Jokowi masih kuat. Yang kedua tentu saja orang-orang yang berada di dalam kekuasaan atau lingkaran beliau, orang-orang yang bukan orang sembarangan dari sisi resource tadi, economic resource, political resource gitu ya, itu juga sangat kuat. Tetapi satu dan lain hal juga
sebagai alat untuk memobilisasi partai kecil dalam seusia PSI ya yang masih perlu pertumbuhan yang lebih signifikan, itu langkahnya sudah cepat gitu. Ya. Kalau cerita-cerita mengenai pada masa pilpres, pileg, lalu pada masa pilkada, tiba-tiba saja orang terbelalak ketika simbol bendera billboardnya partai itu kok tiba-tiba bisa terpasang gitu. Jokowisme. Iya, Jokowisme itu suka nggak suka, sadar nggak sadar bahwa Pak Jokowi masih punya pengaruh besar. Dan tampaknya itu yang akan digunakan sebaik-baiknya oleh partai ini untuk dalam konstruksi melawan, menandingi atau mengambil alih paling kurang di Jawa Tengah misalnya PDIP. Masih terlalu kuat PDIP di Jawa Tengah. Tapi di beberapa sektor itu juga masih bisa dicuri gitu. Tentu saja makin dekat dengan epicentrum Pak Jokowi berpolitik, makin kuat pengaruhnya itu. Dan pada saat bersamaan pengaruh itu kan bisa ditularkan, bisa ditransfer kepada siapa saja, termasuk transfer pengaruh beliau kepada anaknya. Kendatipun secara kontraktual bisa beda, tetapi ini kan soal sekuensi terhadap satu proses panjang, yang proses panjang itu ditanam oleh beliau dan anak-anaknya sekurang-kurangnya menerima impact dari proses itu. Jika tidak secara keberatan, saya menyebutnya sebagai beruntung karena menjadi putra Pak Jokowi gitu. Karena tidak semua orang, karena Mas Riki juga nggak bisa menikmati itu kan. Ya, sama seperti saya juga gitu. Iya, Jokowi effect. Efek ya. Pak NHS, ini tentu berkaitan dengan statement Kaisang akan menjadikan 2029 Jateng kandang gajah. Ya, kata kandang itu tentu seperti yang disebut tadi identik dengan PDIP yang Iya, karena selama ini kami dikenal sebagai kandang orang banteng. mengonotasi Jawa Tengah kandang banteng. Kandang banteng. Ada benarnya juga, karena Mas Riki lihat sejak pemilu pasca Orde Baru tahun 99 hingga pemilu terakhir kali ke-6 pasca negara Orde Baru, memang PDIP selalu jadi leading di Jawa Tengah legislatif ya. Hampir semua legislatif di kabupaten kota maupun eksekutif PDIP pemiliknya, pemilik pemenangnya, peroleh suara terbanyaknya. Kendatipun dalam kaitan dengan kesosokan itu ada catatan juga. Betapapun Bu Mega menang di pilegnya tahun 99 hingga pemilu terakhir, tetapi di pemilu presiden, wakil presiden, Bu Mega pernah kalah. Dan atau dimenangkan oleh Pak SBY. Itu tahun 2004. Pemilu eksperimen pertama dalam sejarah demokrasi elektoral kita, ketika beliau ya dikalahkan oleh SBY dengan cerita drama yang kita tahu ya. Dan itu terulang 2 periode kan, sampailah tahun 2014. Baru 2014 dan 2019 itu dimenangkan oleh Jokowi. Itu artinya juga dimenangkan oleh Bu Mega. Ya, konteksnya adalah waktu itu. Kendatipun secara minus ada di 2024, baru itu secara hampir total kemenangan itu dalam pilpresnya itu. Tetapi menarik akhirnya juga karena proses itu bisa diikuti dalam pemilu eksekutif di level provinsi. Pak Ahmad Lutfi tidak didukung oleh PDIP, tetapi sangat disupport oleh Pak Jokowi. Dukungan Pak Jokowi ada juga yang patah, seperti di Jakarta ya, di Jawa Barat. Ya. Tetapi di Jawa Tengah membuktikan bahwa bukan hanya Pak Jokowi yang masih kuat, tetapi juga lebih banyak yang menang mungkin. Menang. Tapi juga PDIP bisa terhuyung juga. Apa sih kepartaian di Indonesia yang bisa membuat terhuyung? Karena ternyata seperti disertasinya Gus Gerudo Ambardi, kawan saya dari UGM, kartelian.
kepartean kita masih sangat tergantung pada dana negara. Tidak harus selalu diartikan negatif ya, karena ternyata mereka juga untuk iuran internal partai. Saya kira itu boleh ya. Yang tidak boleh adalah state capture corruption, yang memanfaatkan dana negara untuk kepentingan partai melalui apa? Transfer kepada pendukung-pendukungnya, program-program yang dilakukan hanya menguntungkan kepada pendukung-pendukungnya. Dan PDIP pada masa yang saya sebut tadi 99 sampai posisi terakhir itu sangat diuntungkan oleh corak yang memperlihatkan kedekatan dengan sumber-sumber keuangan negara. Saya tidak mengatakan negatif ya, tetapi artinya dengan dekat dengan kekuasaan negara itu berkonsekuensi lurus gitu ya, yang pada akhirnya partai juga sangat terbantu. Nah, itu salah satu kunci kenapa misalnya Partai Demokrat walaupun masih bisa kita sebut menang ya dalam segi perolehan suara teratas, tapi kalau dilihat angka itu makin menurun, makin declining. Saya rasa PDIP akan seperti itu, akan mengikuti ukuran itu. Maksudnya apa? Bahwa punya peluang juga PSI akan bisa menggantikan dalam posisi tertentu terhadap PDIP. Kendati pun tidak mudah ketika bicara tentang pileg. Kendati pun nanti soal pilpres, soal pilkada gubernur itu bisa beda. Tapi maksud saya adalah kekuatan yang mempertahankan, yang menstabilkan posisi partai, ini berlaku bagi semua partai lain juga, adalah corak yang sangat kartelian gitu. Nah kalau ini sayangnya ini Gerindra belum mampu untuk tampil menggantikan posisi PDIP. Padahal Gerindra itu juga lumayan ya kuat. Nah apalagi PSI. Pertanyaan Bung Riki adalah bagaimana, apakah PSI punya masa depan untuk menggantikan PDIP, menghadirkan gajah di kandang banteng? Saya kira tidak akan serta-merta, perlu waktu. Perlu waktu yang sama saja adalah faktor mengenai bagaimana corak kartelian itu masih aktif atau enggak. Nah ini ada faktor lain, bagaimana kesosokan Pak Jokowi dengan resource yang saya jelaskan tadi masih sangat kuat, itu bertarung dalam gesekan yang pada akhirnya akan memengaruhi terhadap formasi perolehan suara, termasuk juga kemenangan sosok gitu ya, yang kemudian sangat diobsesikan oleh PSI untuk menggantikan atau menggeser banteng gitu. Gajah menggantikan banteng. Tapi yang pasti Jawa Tengah akan jadi battleground di 2009. Ya, kalau melihat pidato Kaisang, ya. Jokowi rumahnya di Solo dan karena epicentrumnya ada di dalam, dan tradisi politik kaum nasionalis juga agak fragile juga. Ketika Bung Karno jatuh, orang bermimikri ke Partai Golkar. Partai Golkar dengan Orde Baru juga jatuh, berbareng dengan Pak Harto lengser dari kekuasaannya, lalu PDIP juga tampil. Nah, bagaimana corak ini juga akan mengisi kekosongan yang relatif baru secara ideologi, subideologi politik. Nah, karena itu akan berat mengganti posisi itu. Di satu sisi sistem lama belum berubah, kondisinya PDIP masih pegang banyak kunci perolehan suara, sedangkan Partai Gerindra misalnya sebagai pemenang pemilu belum cukup meyakinkan untuk mengganti posisi itu. Nah pada saat bersamaan ada penjelasan bagaimana peranan dari gajah untuk menggeser ke banteng. Nah buat saya kira-kira 2 atau 3 kali pemilu nasional baru akan kelihatan. Tapi kita ingat juga
bahwa Partai Demokrat juga nggak tergeser kayak amat secara nasional. Tapi di Jawa Tengah kan makin lama makin declining kan. Dan partai lain tentu tidak akan diam-diam saja. Itu Kan? dia. Karena misalnya PKB ya. PKB ini juga akan punya kemungkinan mencuri poin juga. Oh, di Jawa Tengah. Ya, selama memang hubungannya dengan basis massa NU juga pulih. Andai kata formasi kekuasaan di level pusat yang menjadi ketua umum tanfidnya, ya kan, apalagi dengan ontran-ontran soal haji itu, ya kan, ini kan pengaruh Caimin juga makin menguat. Makin muat. Kalau kita definisikan itu, ya bukan berarti PKB tidak akan bisa berkembang, sangat mungkin akan berkembang. Dan kemarin suaranya naik juga kan? Naik juga. Di 2024. Dan jangan lupa Caimin adalah politisi yang paling lama. Dia makan asam garam yang terlalu kenyang untuk bermain politik, dan dia kampiunnya. Selain Bang Akbar, lalu Bu Mega, nomor 3 dia itu. Caimin. Urusan begitu. Yang lain terpental kan. Betul, betul. Nah, apalagi kemudian misalnya ya dalam muktamar besok ini Caimin mampu menempatkan orangnya, itu makin akan melempangkan jalan. Jadi konteks itu yang kemudian akan bisa mempengaruhi terhadap konstelasi politik Jawa Tengah, termasuk terkaitnya dengan perolehan elektoral di Jawa Tengah. Oke. Pak NAS, tapi ada yang bilang begini, kemarin saja di 2024 saat Jokowi masih menjabat, gitu, mengerahkan segala resourcesnya, orang bilang begitu ya, belum mampu menjadikan PSI masuk Senayan gitu. Nah, bagaimana ketika sekarang sudah tidak lagi menjabat, dan jika dikatakan Jokowi masih kuat pengaruhnya, apakah itu serta-merta bisa langsung disalurkan ke PSI sebagai yang mendapatkan Jokowi efek? Saat semua orang pegang kartu kekuasaan, ditambah dengan faktor resource aslinya sebagai modal sosial, pengaruh itu menjadi pelengkap. Kalau kita sebut Pak Jokowi masih punya pengaruh besar, Mas Riki pasti mengiyakan terhadap itu, dan saya juga termasuk yang mengiyakan. Saat kemudian resource ya, terutama finansial masih kuat, saya tidak tahu apakah Mas Riki juga setuju bahwa finansial sumber kekuasaan politiknya masih tidak berseri misalnya, saya kira akan bisa jalan. Dan ditambah dengan pengaruh yang kemudian bisa dinegosiasikan kepada kekuasaan negara, ya, dengan alat-alatnya, apakah itu juga tidak memungkinkan untuk bisa kita sebut bahwa beliau masih kuat. Dan tergantung pada bagaimana akhirnya, seperti kita bermain catur, kita akan menempatkan buah catur itu pada posisi mana. Kalau saya melihat bahwa memang beliau tidak sedang berkuasa, tapi pengaruh itu yang akan dicoba untuk digunakan. Apalagi pengaruh-pengaruh yang bersifat personal. Dan kita tahu satu-satunya politisi yang paling cerdik dalam memainkan kartu-kartu personal adalah Pak Jokowi. Dan itu lebih dahsyat. Kalah ya. Belum pernah kalah. Beliau Solo, Jakarta, presiden, gubernur, tidak pernah terkeol kan. memenangkan anaknya. Ya, itu pun sebagai CV tambahan saja. Tetapi dalam kondisi sekarang, saya kok yakin bahwa sekurang-kurangnya itu akan menguatkan bangunan yang ingin diwujudkan. Kendatipun semuanya akan tergantung pada masa pemilih. Apakah cara yang paling tepat dengan seperti bansos yang lalu? Bansos buat saya sudah tidak jadi presiden. Iya, itu masalah. Tapi anaknya masih wapres. Masih wapres. Tapi terbatas ya. Ya tergantung pada faktor keempat, Pak Prabowo dalam memainkan soal ini. Kita tahu bahwa dalam urusan urusan keputusan terkait dengan BOP ya, Board of Peace,
lalu 16, sekian triliun, bagaimana positioning kita di Timur Tengah, terutama dalam menyikapi Gaza. Ini kan juga menimbulkan keretakan di tubuh kekuasaannya sekarang yang tidak mudah untuk dikembalikan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa partai kita itu coraknya kartelian. Maka kemudian karena kartel itu kan tidak mau berbagi, diborong dia. Nah, borongan ini yang kemudian akan menentukan bagaimana misalnya satu aspek yang lebih konkret tentang bansos. Jelas Pak Jokowi tidak lagi punya jalur direktif ya pemerintah. Tapi pengaruh itu yang buat saya itu menjadi penentunya juga. Itu. Nah, tapi kalau Pilkada 2024 kan bansos tidak punya peran. Karena sudah habis. Sudah habis ya. Tetapi ke depan kan kalau bansosnya melalui jalur-jalur yang bersifat partikulir, ya kan? Swasta misalnya. Ya, atau karena ada resource-nya yang memungkinkan kan? Kan fungsionalisasinya pada pemberian, pemberian natural, in natura, bukan pada dari mana sumbernya kan? Betul. Saya kira penghadapan kita terhadap pemilu yang akan datang itu pada sejauh mana dalam konteks ini ya, tanpa konteks etika, maka ya bansos akan masih memainkan peran penting dan atau penggantinya yang secara fungsional menutupi termanya bukan bansos tapi fungsionalisasinya adalah seperti bansos. Dan itu hanya mungkin dipenuhi oleh mereka yang laisal fulus antuman fus istilahnya. Apa itu Pak? Kalau tidak ada uang mampus. Seperti itu kira-kira. Iya. Nah, ini tentunya tugas Pak Jokowi cukup berat rasanya ya. Dengan segala manuvernya ini tentu ingin membesarkan PSI, di mana ketua umumnya anaknya. Kemudian lebih dari itu tentu memastikan kelangsungan Gibran di itu kan yang dia 2029. Itu yang beliau maui kan. Sekarang politik Pak Jokowi apa sih? Corak kepolitikan beliau apa sih? Kalau buat saya penampilannya sangat meyakinkan dan begitu banyak orang yang merasa terkelabuhi pada awalnya. Korban pertama yang kemudian belakangan menyadari kan PDIP. Ya sekarang PDIP sama dia kan begini. Yang lain kan intelektual. Tetapi yang belum sembuh adalah para pemilih. Rumahnya kan setiap hari masih ramai dikunjungi. Walaupun ada dugaan itu dimobilisasi. Dimobilisasi. Ya. Tapi nyatanya juga masih ada orang kan. Nah, Bayangan tapi ya pasti ada yang murni. Ya kan? Ada yang organik, ada yang non-organik. Saya kira itu ya. Cuma pada batas-batas tertentu saya membaca bahwa politik Pak Jokowi ya lekat dengan keluguan, walaupun sekarang orang merasa sadar. Yang berikutnya karena platform non-merit system. Ya keluarga, politik keluarga. Itu buat saya adalah dinasti corak baru. Dinasti bentuk baru dengan menampilkan anaknya segitu-gitunya. Beda dengan dinasti yang lain yang bisa kita sebut di mana-mana, masih agak sopan menurut saya. Tapi kalau Pak Jokowi ini kan benar-benar untuk anaknya dengan cara yang mengharu-birukan terhadap alat-alat negara. Saya kok nggak yakin itu akan terjadi pada pemilu yang akan datang. Tetapi yang saya mau baca adalah bahwa itu corak politiknya beliau. Yang sekali lagi itu tidak bisa hilang juga, dan atau karena mau dilestarikan tapi dengan cara lain. Yang buat saya sangat khawatir adalah dengan cara lain tadi. Ya, jadi politiknya jadi politik non formal. Non formal jalur yang jalurnya itu jauh lebih dahsyat daripada jalur formal. Kalau jalur formal kita bisa baca. Jalur informal masih bisa kita baca. Tapi jalur non formal
Tapi kekhawatiran saya yang sangat spekulatif ya, itu buat saya akan makin kuat. Jika itu pilihannya, ya agak repot kita. Masa depan demokrasi kita makin suram. Ada tren eksodus politisi ke PSI kan Pak? Iya, Mulai dari Ahmad Ali, Ahmad dari Ali. Nasdem, Rudi Mase, kemudian yang terakhir katanya kemarin sudah datang ke rumah Pak Jokowi, mantan Bupati Indramayu, Nina Iya, Agustina, putrinya Pak Dai Bahtiar, yang katanya dari PDIP akan masuk juga. Ini tren ini akan masih terus berlanjut nggak? Tampaknya orang-orang itu kalau boleh kita komentari kan ada satu ya yang menyatukan isi dari mereka. Sorry, yang menyatukan label di antara mereka. Apa Pak? Ya orang-orang yang punya catatan. Saya tidak mengartikan catatan itu selalu negatif ya. Ahmad Ali kan kita tahu. Bahkan dia itu kan sponsor Anies pada waktu Pilpres ya. Tim sukses juga kan? Sukses juga. Karena satu hal kemudian ke sana kan. Bahkan diberi tempat yang terhormat kan. Iya. Dan dua nama yang lain saya tidak terlalu tahu tapi saya mendengarnya tidak lebih tidak kurang ya, mereka-mereka yang ingin melanjutkan karir politiknya dengan pilihan yang sangat bisa diterima secara hak politik. Dan itu tampaknya akan terus berlanjut bagi mereka yang boleh jadi tidak betah atau nggak sabar atau merasa pingin nyebrang ya nyebrang. Nah, itu cara untuk mencangkok, menguatkan partai dari sisi yang paling cepat. Di Indonesia kan dulu juga pernah ya partai X, Y, Z juga melakukan hal yang sama. Tidak melalui proses kaderisasi seperti Golkar, PDIP, PKS itu kan ada rentang tertentu yang dimainkan secara kaderisasi. Tapi partai tertentu yang lain, sehingga saya menyebutnya partai firma, itu kan bajak membajak manajer. Demikian juga pola yang tampaknya akan diimitasi oleh PSI. Itu akan mempercepat, tetapi justru akan merapuhkan keadaan. Disitulah saya sebenarnya masih yakin bahwa PDIP tidak terkalahkan. PKS tidak terkalahkan. Ya, karena kadernya itu dari nol banget, dari proses yang kita tahu seperti itu. Nah, apakah ini mempengaruhi terhadap keadaannya besok? Ya, kembali pada dasariah bahwa partai itu sangat tergantung pada laisal fulus antum manfus tadi. Yang kedua, corak kartelian. Oke. Yang ketiga tentu saja sikap pemilih. Apakah sikap pemilih ya tahun 2029 pemilu pertama setelah sekarang itu masih welcome dengan bansos? Kalau faktor bansosnya hilang, iya. Dan yang pasti tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau fungsionalisasi dari bansos disubstitusi oleh cara lain yang saya sebut sebagai jalur informal yang justru menurut saya sangat mengkhawatirkan buat perkembangan demokrasi kita karena perniagaan suara. Tapi yang paling bisa kita lihat adalah cara supaya partai ini juga mengembangkan sayapnya, dukungannya. Apakah pemilih muda tidak belajar pada 2024 yang dengan itu terpesona oleh cara-cara kampanye yang bersifat artifisial, kamuflase, dan orang merasa, loh kok sekarang begini, pertanggungjawaban moral setiap pemilih perlu juga kita tuntut gitu. Tapi memang di soal ini memang agak khawatir karena populasi kita 30% itu kurang lebih ya mereka yang pernah ber-SMP atau tidak lulus SMP, yang seluruhnya itu dekat dengan ketergantungan.
saya itu jadi curiga, kenapa sih angka ini nggak pernah bisa keluar-keluar, nggak bisa berkurang secara signifikan. Jangan-jangan itu memang situasi yang sengaja diciptakan ketergantungan. Diciptakan. Yang itu problem besar kita, Mas. Problem kita yang saya suka ibaratkan adalah kapasitas pemilih kita, yang menjelaskan juga tentang Bawaslu tadi. Oke. Kapasitas pemilih kita masih memprihatinkan. Dia bukan critical mass. Partisipasi mereka sangat durable pada usia pemilu, itu pun pada masa kampanye. Sedangkan masa kampanye itu pun juga hanya pada masa kampanye rapat umum. Ya. Bukan mereka yang secara otentik berada pada penyeimbangan terhadap kekuasaan, yang tentu saja agak prihatin. Sedangkan partai saja sekarang mengumpul dalam hampir satu titik. Kata Montesquieu itu, yang paling berbahaya adalah ketika eksekutif sama legislatif bersatu. Bersatu. Iya, tanpa reserve, Tidak ada membabi buta bersatu, maka itu adalah baru soft authoritarianism. Tampaknya kita sedang menuju ke sana loh. Karena pemilu kita dianggap flawed election. Pak NHS, sejumlah partai ini kan kemarin menyatakan dukungan kembali untuk Prabowo di 2029 tanpa menyebut nama Gibran. Iya. Bahkan PAN sudah menyiapkan duet Prabowo Zulhas. Melihat ini gimana? Itu jangan-jangan kaitannya dengan peristiwa Makassar yang Mas Riki tanyakan tadi. Oke. Bahwa paket ini kan, paket Prabowo Gibran kan nggak menarik dari sisi idealisme pasar gitu. Dan saya kira setuju, lakukan saja supaya ada pergeseran terhadap formasi kekuasaan. Makin dinamis kekuasaan, makin dimungkinkan adanya perubahan. Jangan mematok pada satu aspek. Dan kedua, jangan lupa bahwa jika putusan MK mengkait dengan dihapuskannya presidential threshold menjadi 0%, Ya. maka setiap partai asalkan dia menjadi peserta pemilu itu akan dimungkinkan untuk menyalonkan kadernya. Dan itu baru dini ya, ketika orang menisbatkan mengenai harus Prabowo siapa? Prabowo Zulhas. Zulhas. Ya itu kan harga yang dia tawarkan sekarang. Pada 2 tahun yang akan datang atau H-1 tahun pada menjelang pilpres terutama atau pemilu, ya itu bisa berkembang. Alternatif itu sangat masih dimungkinkan. Tetapi saya malah senang kalau meninggalkan formasi tahun 2024 yang memenangkan pilpres itu. Dan saya kira saatnya memang kita harus meninggalkan Pak Jokowi supaya beliau juga merasa lebih baik lah, tidak usah cawe-cawe dalam politik demi keagungan nama besar beliau sebagai presiden gitu. Oke, terakhir Pak NHS nih. Jika seandainya nanti kemudian Pak Prabowo, tentu kemungkinan besar berpotensi maju kembali nih, tidak menggandeng Gibran di 2029, apakah Jokowi akan memajukan sendiri ini, membuat koalisi bagaimanapun caranya? Saya khawatir kalau partai-partai yang asal mencalonkan dan memasangkan bersamanya itu, bukan tidak mungkin itu, karena corak kartelian bisa aja timbul untuk partai-partai yang berdiri belakangan. Dan presidensial threshold 0%. 0%. Apalagi kan? Ya kita lihat aja lah nanti, orang kita akan lihat itu. Tapi jika itu dilakukan ya makin suram saja. Ya. Jadi akhirnya sangat mungkin nanti itu akan terjadi ajang pilpres jadi job seekers bagi partai-partai yang tidak memiliki platform atau visi atau asal yang penting nyalon gitu ya.
rencana koalisi permanen terus gimana? Nggak ada yang permanen kan sebenarnya. Kata-kata permanen itu kan bahasa jargon untuk meyakinkan bahwa Anda jangan berkhianat dong. Anda jangan meninggalkan kami. Kemesraan ini kan janganlah cepat berlalu. Kayak gitu kira-kira. Jangan percaya sama jargon, ya kan? Dan semua orang butuh jargon untuk menenangkan hati, kemudian meyakinkan kepada investor, gitu kan? Dan pada saat bersamaan supaya integrasi tetap jalan, tapi diam-diam juga dimungkinkan untuk membangun koalisi. Oke, Begitu kira-kira. menarik sekali. Pak Enes, makasih ya Oke, sudah sama-sama. meluangkan waktu ke Sama-sama. studio ini. Sama-sama. Oke, kita ngobrol lagi di lain waktu, Pak. Pasti Insya Allah, banyak tema lain yang lebih menarik. Dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Enes. Kita kembali lagi di podcast Nampol berikutnya.